Siap? Siap? Ya, hari Minggu yang lalu sudah mulai diceritakan ayat tentang sungai yang besar. Amin. Bahwa kita membutuhkan sungai yang besar. Karena, dengaran aku, hanya sungai yang besar yang bisa melanda kota ini. Amin. Hanya sungai yang besar yang bisa melanda Indonesia ini. Hanya sungai yang besar dari sini yang bisa melanda keluargamu. Yes. Hanya sungai yang besar dari sini yang bisa melanda kampungmu, kampung kita. Yes. Berarti apa? Sungai yang besar ini sangat dipentingkan. Jadi, dengaran aku. Makanya dari sini hari-hari ke depan Tuhan akan membawa kita mengalami sungai yang besar. Ya, mengalami sungai yang besar. Katakan amin. Tolong jangan banyak sekali mencatat loh. Saya jadi bingung loh melihatnya, mencatat semua. Nanti jadi lupa kita bilang amin. Tanpa sungai yang besar, lupakan Indonesia yang baru. Gak ada itu. Tanpa sungai yang besar, Jabodetabek yang baru katakan gak bakalan ada. Harus ada sungai yang besar. Dan sungai yang besar itu harus di tempat kita ini, di ruangan ini, di ibadah kita ini. Harus dari sini sungai yang besar itu. Langsung menerawang, bisa imajinasi ya. Dengaran aku. Jadi sungai yang besar itu apa, Bunda? Sungai yang besar itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Yes. Amin. Bisa paham? Yes. Jadi sungai yang besar itu apa? Pekerjaan rohnya. Amin. Pekerjaan roh Tuhan, pekerjaan firman-Nya. Pekerjaan rohnya, pekerjaan firman-Nya. Pura-pura Bunda buatlah begini kan. Pekerjaan rohnya, pekerjaan firman-Nya. Dan sungai itu mengalir di rumahnya. Di rumahnya, saya pegang lagi. Ya. Yang mana rumahnya? Yang mana rumahnya? Saya rumahnya. Kita rumahnya. Siap mendengarkan firman ini? Mari kita baca ya. Kita lihat dulu Yehezkiel 47. Ya, Yehezkiel 47 ayat 1 sampai 12. Dapat? Kita membacanya dengan cepat. Ya, 1, 2, 3 ya. Kemudian dia membawa kepada pintu bait suci, dan sungguh air keluar dari bawah pintu bait suci itu. Ayo cepat. Dan air menuju ke timur, sebab bait suci juga menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bawah. Bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mesbah. Lalu dirinya keluar melalui pintu gerbang utara. Ini aja. Ayo kita ulangi dari atas. Tolong yang lancar itunya ya. 1, 2, 3 ya. Kemudian dia membawa aku kembali ke pintu bait suci, Dan sungguh ada air keluar dari bawah pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. sebab bait suci menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu. Ya, buat terus. Lalu dirinya aku keluar dari pintu gerbang utara, dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar menghadap ke timur. Sungguh air itu keluar dari sebelah selatan. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur sisi wasta menyuruh aku masuk dalam air itu, maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur sisi wasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian dia mengukur sisi wasta lagi dan menyuruh aku 3 kalinya masuk dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Terus. Sekali lagi dia mengukur sisi wasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Saya mau fokus membacanya ya, karena ini penting sekali. Terus. Lalu dia berkata kepadaku, sudahkah kau lihat, hai anak manusia? Kemudian dia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu adalah banyak pohon. Di sebelah sini dan di sebelah sana. Sebentar, dia dikatakan tadi ayat 6 apa? Lalu ia berkata kepada aku, apa katanya? Sudahkah engkau lihat hai anak manusia? Iya kan? Ya. Kemudian ia akan membawa aku kembali menyusuri tepi sungai ini. Ini sungai apa tadi? Sungai yang besar. Sungai yang besar tadi. Ya.
Ayat 7. Dalam perjalanan pulang sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon. Tadi tidak ada. Setelah sungai itu menjelma menjadi sungai yang besar, dia mengevaluasi pekerja sungai itu ke belakang dan melihat ada pohon di situ. Banyak pohon. Bayangkan itu. Dampak dari sungai yang besar itu banyak pohon. Di situ disebut sebelah sini dan ada di sebelah sana, ya kan? Ayat 8. 1, 2, 3 ya. Ia berkata kepada aku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke arah Jordan dan bermuara di laut asin, air yang mengandung banyak garam dan air itu menjadi tawar. Lihat, dengarkan ini. Wow, bagaimana itu? Apa katanya? Sungai besar itu menyebabkan air asin bisa menjadi tawar. Jadi peluangnya besar. Peluang sangat besar untuk menjadikan air asin menjadi air tawar. Air tawar, lihat, kalau air asin tidak ada kehidupan di situ. Nggak ada makhluk hidup di situ. Nanti pergi kita ke laut asin di sana di Timur Tengah, nggak ada di situ kehidupan. Tapi setelah air asin itu menjadi air tawar, ada potensi kehidupan. Ada potensi terjadi transformasi. Ada potensi kota bangsa ditransformasi. Ada transformasi, dapat kita Jabodetabek yang baru. Hidupmu yang baru. Artinya apa itu? Dengaran aku. Artinya ada perubahan dari yang buruk menjadi baik. Padang gurun menjadi taman Eden. Kematian menjadi kehidupan. Jadi ada kehidupan dikatakan di ayat 9. Coba baca ayat 9. Sehingga kepada saksi semua itu mengalir, segala makhluk hidup dan berjalan hidup. Ia menjadi sangat banyak. Jadi ada kehidupan di situ kan? Jadi ada makhluk hidup kan? Ayo cek dulu hidup kita ini. Jadi potensi Indonesia yang lama menjadi Indonesia yang baru jadi ada. Kehidupan lamamu menjadi kehidupan baru jadi ada. Baca tadi di situ dikatakan, jadi banyak apa katanya? Jadi banyak ikan-ikan, banyak penjala ikan. Jadi banyak kehidupan di sana. Ayat 10 coba baca. Maka penangkap ikan penuh pada. Artinya apa? Kota itu menjadi sukacita. Terjadi sukacita di kota itu. Seperti di Samaria, masih ingat itu? Jadi mengalami apa? Samaria, kebangkitan. Awalnya kan ada si Simon di situ. Ada kegelapan, ada penyakit. Tapi setelah si Filipus datang ke sana, terjadi transformasi. Terjadi kebangunan rohani. Luar biasa itu. Ada kebangunan roh hebat kan? Jadi hebat sekali kalau air asin itu menjadi air tawar. Pertanyaan mudah sekarang. Jadi perlukah sungai yang besar itu? Sangat perlu. Sangat perlu. Nanti kita lihat dah 2 tahun Paulus mengajar di ruang Tiranus. Asia diambil alih. Asia semua mendengarkan firman. Kenapa itu? Karena ada gelombang sungai yang besar. Karena tiap-tiap hari Paulus mengajar di Bait Suci. Mengajar di ruang Tiranus itu. Berapa tahun? 2 tahun. Lama-lama sungai itu menjadi besar. Amin. Jadi kebangunan rohani itu terjadi karena tiap hari sungai itu mengalir, mata air mengalir. Jadi misalnya kau bahasa roh, dikit hari ini tambah besar. Dengar telegram lagi, ini lagi, buat lagi ini, bernyanyi lagi, menyembah Tuhan lagi, deklarasi lagi, menyembah Tuhan lagi, deklarasi lagi, dengar telegram lagi, berdoa lagi, bahasa roh lagi. Apa akibatnya itu? Sungai yang besar.
Jadi Paulus tadi dia 2 tahun ya. Ya. Dengar tadi. Jadi semula laut asin. Laut asin tadi apa? Pikiran lama. Pikiran lama, Indonesia lama, Jakarta yang lama, hidupmu yang lama. Menjadi apa? Kota yang penuh kebangunan rohani. Wow. Kota yang penuh sukacita. Yes. Kan enak itu, menjala ikan banyak dapat. Itu kan sukacita itu. Daripada menjala ikan gak ada yang dapat, itu kan mati kota itu. Ingat tadi yang Bunda bilang Samaria ya? Ya, men. Menimbulkan penyakit kan si Simon itu. Ya. Tapi setelah Filipus datang ke sana, terjadi sukacita besar di kota itu. Nah itu dia. Dengar. Jadi sungai besar melanda. Dengar anakku. Kalau sungai besar melanda, masih ingat tsunami? Jadi kalau sungai besar melanda, zus katanya. Tahu nggak? Sampah-sampah pun hilang. Ya. Sampah-sampah dihanyutkan. Ada ular besar pun di situ dihanyutkan. Gak percaya kau? Ular besar pun dihanyutkan. Sampah-sampah busuk, lantai mana pun besarnya sampahnya hanyut semua gara-gara sungai yang besar. Maka apa yang terjadi? Lambat laun sungaimu itu menjadi jernih. Makin jernih ya hatiku. Yang biasanya porak-poranda, ganggu, khawatir, takut, kayaknya makin jernih. Lama-lama jernih, jadi ada kehidupan. Iya kan? Jadi ada ikan. Jadi ada pemancing ikan di sana, jadi ada penjala ikan. Jadi timbul sukacita besar. Ayat 11 baca, 1, 2, 3 ya. Tetapi baik-baik Nah, 12. Pada kedua sisi itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak bisa habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru. Sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Ayo, fokus ya. Yes. Baru kau oh itu rupanya artinya kan gitu. Jadi Yeskiel 47 ini dari Yeskiel 47 ini itulah menunjukkan dampak sungai yang besar. Dan di pohon terbantin kita ini, mari kita ciptakan sungai yang besar. Aduh Bunda, apakah aku punya potensi untuk membuat sungai yang besar? Punya. Semua pikirannya diganti. Hanya satu orang yang yakin? Ya. Pasti bisa. 100% bisa. 100%. Yes. Jadi gimana caranya? Mari kita lihat template-nya. Wow. Yes. Mari kita lihat template-nya. Ayat 1. Di situ ada kalimat Baik suci. air itu mengalir dari bait suci. Oke? Berarti nomor 1 apa? Ada bait suci. Nomor 2 ada air mengalir. Ayat nomor 1 apa? Ada bait suci. Nomor 2 Ada air mengalir. anakku dengar. Bait suci di sini bukan lagi bait suci yang ada di perjanjian lama. Ini adalah kita. Yes. Aku sebagai personal, baru kita secara rame-rame korporat. Kita ini bait suci itu. Udah belajar kita hari Minggu yang lalu. Apa rupanya syarat menjadi bait suci itu? Tabut Tuhan. Jawab dengan kencang. Tabut Tuhan harus ada di situ. Harus ditulisi. Syaratnya apa? Harus ditulis. Harus ditulisi. Ya harus ditulisi seperti dibilang ayat tadi, itu tabut. Amin. Ya. Perjanjian lama disebut bait suci kalau ada tabut di ruang Maha Kudus itu. Takkan disebut itu bait suci kalau di dalamnya tidak ada tabut. Di mana ada tabut, di situ ada Tuhan. Gak ada tabut, gak ada tulisan di hatimu, tidak ada Tuhan. Makanya galau.
Jadi tidak ada tabut, tidak ada Tuhan tinggal. Besok ayah akan bagikan bahwa dari tutup pendamaian yang menutup bait suci itu kita dengar suara Tuhan. Tutup pendamaian itu rupanya hatimu. Fokusnya ini. Semangat lu. Jadi bait suci itu siapa? Saya. Iya, aku, kita. Kenapa? Kenapa berani kau bilang saya? Karena hatimu ditulisi Tuhan. Berarti di situ ada tabut. Berarti kau jadi baitnya, jadi rumahnya, tempat tinggalnya. Kalau kau baitnya, naik lagi pengertiannya. Kalau kau baitnya, apa tadi katanya? Rohnya diam di dalammu. Ditulisi, berarti kau berada di bawah pelayanan roh, pelayanan si kami. Jadi gereja banyak jemaat belum tentu bisa menghasilkan summa yang besar. Jadi jangan sepele dengan jumlah kita ini. Bisakah kita ini membuat sungai yang besar? Bisa. Dengar, karena syarat sungai besar apa tadi? Syarat sungai besar ada mata air. Ya, syarat mata air ada bait suci. Syarat bait suci tabut Tuhan. Oke? Jadi apakah si A hatinya ditulisi firman? Kalau ditanya kayak gitu, apakah si A di bawah pelayanan roh? Apakah si A ini ada bapaknya? Nah, itu dia. Paham ya? Kita sudah belajar kan kemarin tentang itu. Karena ya, udah diajarkan juga kepada kita kemarin. Yang bisa melayani Allah bangsa-bangsa adalah yang hidup dalam pembapakan. Yang hidup dalam pembapakan apa? Yang ditulisi hatinya. Apakah kau orangnya? Nah, suaranya lemas. Apakah kau orangnya? Kalau kau orangnya, berarti engkaulah yang bisa membuat transformasi di Jakarta ini. Karena engkau bait sucinya. Kok aku? Kok aku? Ya, akulah karena hatiku ditulisi oleh ayah. Bilang dong. Bilang akulah. Karena hatiku ditulisi oleh ayah. Berarti aku bait suci. Nah. Setelah itu apa tadi? Setelah kau bait suci tadi apa? Ada air. Iya, roh Allah diam. Ayo, udah bisa mengerti itu? Udah bisa mengerti? Setelah kau tadi kau bait suci kan? Kau ditulisi, iya kan? Kau bait suci karena kau sudah ditulisi. Berikutnya apa? Roh Allah jadi diam di dalammu. Roh yang mana? Roh yang menghidupkan. Roh yang Memerdekakan. roh yang menyingkapkan, roh yang memerdekakan, roh yang membawa kau kepada kemuliaan, roh yang membawa kau kepada kemuliaan yang lebih besar. Bunda rasa kalau Bunda suruh kau ke depan sini udah bisa kau mengajarkan ini kan? Iya kan, gampang, iya kan? Jadi berarti tadi roh Allah diam, oke? Bisa perhati ini ya, roh Allah diam karena aku ditulisi, aku bait Tuhan. Di sini karena di sini ada tabut, berarti roh Allah ada di sini. Roh yang mana tadi? Roh yang menghidupkan, roh yang menyingkapkan, roh yang memerdekakan, roh yang membawa kepada kemuliaan, roh yang membawa kau kepada kemuliaan lebih besar. Berarti apa artinya? Misalnya gini, kalau Mian inilah dibawa dia menghidupkan, misalnya memerdekakan. Berarti apa di dalam dia? Di dalam diri dia jadi ada pekerjaan roh. Rohnya jadi tak. Ya gimana lah? Ya aku cuma diam aja lah. Memang aku di sini dia sudah lahir baru, aku ada. Tapi gimana?
nggak ada air yang meluap, nggak ada ditulisi, nggak ada apa, nggak, ya udah. Mungkin kerja pun dia cuma kecil. Jadi di sini ada pekerjaan roh, amin. Dengan eng-engnya. Pekerjaan roh. Jadi ada pekerjaan roh tadi kan? Pekerjaan roh inilah yang disebut tadi air yang mengalir. Jadi sungai mengalir di sini kan, sungai besar di sini, mengalir ke sana. Itu pekerjaan roh. Makanya tadi dibilang di sininya mereka belajar 2 tahun, tapi kok bisa aneh-aneh di luar sana. Rupanya itu pekerjaan roh. Amin. Berarti tidak ada pekerjaan roh tanpa kau jadi bait suci. Ya. 1, 2, 3 ya. Tidak ada pekerjaan roh tanpa menjadi bait suci. Jadi ayat 1 tadi, air mengalir dari bait suci. Ya. Apa? Air mengalir dari bait suci. Sekarang pertanyaan Bunda begini, apakah kau siap ditulisi? Amin. Jawab dong. Iya, kalau kau sudah siap ditulisi, aduh Tuhan, berarti kalau aku udah ditulisi semua berarti pekerjaan rohnya, aduh gampang sekali hidupku. Jadi kenapa selama ini sulit? Jadi nomor 1 tadi air mengalir dari bait suci. Nomor 2 sekarang, nah, ayat 2, air yang membual. Air yang membual. Tadi mengalir. Tapi karena terus bahasa roh, terus bernubuat, terus ini, akhirnya airnya jadi membual. Halo? Berarti apa yang terjadi? Pekerjaan si roh tadi jadi bertambah besar di dalam dirimu. Jadi bertambah besar pekerjaan roh di dalam dirimu. Oh, semangat ini ya, jangan mepet-mepet ya. Dengar anak. Ciri-cirinya apa itu Bunda? Siapa mau tahu? Saya. Ciri-cirinya apa? Saya mau tahu Bunda. Suaranya harus kuat. Dengarkan ciri-cirinya. Kau responi firman yang datang. Jadi meresponi firman, penyembahan, lapar dan haus selalu, daya tahanmu mendengarkan firman, tidak ngantuk-ngantuk, tidak ini, daya tahanmu mendengarkan firman luar biasa, daya tahanmu berbahasa roh. Hokera nama sikara nama tak. Lama kali. Bahaya. Ayo, bahaya itu. Orang nama sikira nama. Ayah Buddha lama kali berbahasa roh depan ini. Ketahuan dari daya tahanmu. Gak ada kau berkata gini, lama kali bahasa rohnya. Paham? Itu ciri-cirinya. Itu ciri-ciri air yang membual dari dalam dirimu. Bisa kau cek sekarang dirimu? Kalau kau melek-melek mantuk-mantuk, dari mana lah ada sungai yang besar? Karena ciri-ciri sungai yang besar tadi akan terjadi membual. Kalau kau lapar dan haus, mana ada orang yang lapar dan haus, ada makanan enak di depannya, dia ngantuk. Nggak ada. Jadi itu tadi ciri-cirinya ya. Udah ditangkap? Jadi air membual berarti apa tadi? Pekerjaan rohnya semakin besar. Jadi air yang membual gak mungkin diam. Kalau mau diam itu hanya di pemakaman. Di situ diam, ya. Kalau di sorga ribut. Ayo bilang kalau di sorga. Kalau kau mau diam bilang di pemakaman. Jadi ciri-ciri orang ini kayak mana lagi? Gini, kapan lagi ada belajar kita ya? Kapan lagi khotbah? Udah datang ayo. Aduh, lama kali ya, cepatlah, Bunda. Ayo udah belajar lagi kita, cepatlah. Itu ciri-cirinya. Jadi template-nya tadi apa katanya? Nomor 1 bait sucinya harus ada ya. Nomor 2 air membual. Nomor 3 sekarang, pastikan air itu terus memancar-mancar.
Amin. Ya. Ya, Kisah 19 ayat 10. Nah, kenapa sampai terjadi dari Efesus itu mengalir sampai ke Asia? Kenapa katanya? Karena Paulus berkhotbah terus di ruang Tiranus itu selama 2 tahun. Ya. Berarti apa terjadi? Banyak mata air. Setelah banyak mata air, membuallah. Coba kalau banyak mata air di sini, dari sana, jadi berjulang-julang lah air di sini. Akhirnya apa yang terjadi? Membuallah sampai kemana-mana. Iya kan? Nah, seperti itulah caranya, membual sampai ke kota, ke bangsa, sampai ke Indonesia. Sehingga apa katanya? Jadi katanya di ayat tadi, ayat 19 ayat 10, coba baca dulu. 1, 2, 3 ya. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Sehingga katanya kan, sehingga itu adalah akibat. Akibat apa? Akibat dari 2 tahun belajar firman khotbah tadi. Ya. Oke? Kalau mundur ayat 19 ayat 9, di situ ayo coba lihat, ayo mundur. Apa yang terjadi dimundurkan ini? Ayo coba dibaca. Tetapi ada mereka tidak mau meyakinkan, malah membuat jalan keluar karena itu Paulus meninggalkan mereka bisa menuju dari mereka. Gak ada di sini itu kan? Ada di sini itu. Yang tegar hatinya nggak percaya. Tahu kalian? Ini dipisahkan Paulus. Jadi apa katanya di situ? Tiap hari khotbah. Siap kalian? Tiap hari khotbah bagaimana nih? Siapnya kalian? Tiap hari. Dulu kita pagi dan sore kan? Tapi di sini katanya mau mengambil dari Jabodetabek tiap hari. Ayo bilang dulu tiap hari. Dahsyat kan? Ayo mundur lagi. Kisah 2 ayat 42. Ayo coba baca 1, 2, 3 ya. Mereka bertekun dalam mengajar dalam rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul memecahkan roti dan berdoa. Iya. Ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di masing-masing secara bergilir, maka bersama-sama dan gembira dengan tulus hati. Tiap-tiap hari. Coba bayangkan itu. Makanya jadi terjadilah sungai yang sangat besar. Ayat 47 baca. Sambil berjalan, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan bertambah jumlah mereka yang diselamatkan. Tiap-tiap hari bertambah jumlah yang diselamatkan. Pertanyaannya begini, orang yang diselamatkan itu di mana? Di luar. Lucu kan? Di sini berdunamos, dengarkan khotbah, menyala-nyala, bernubuat di sini, tapi apa yang terjadi? Di luar sana berselamatan orang. Gak heran orang tua mau diselamatkan. Gak heran tiba-tiba terjadi gubernur kita bertobat. Luar biasa kan? Jadi di sini kita bersemangat, tapi di luar dijangkau. Kok bisa? Karena sungai besar tadi. Tahu nggak kalian? Kita nggak capek lagi membujuk-bujuk. Kalau sungaimu besar, kalau sungaimu besar, mereka datang sendiri. Bukan berarti karena kita tidak bujuk-bujuk jadi kasih kita kurang, bukan ya? Sungai kita besar, mereka datang. 1, 2, 3 ya. Mantap kan? Jadi kita harus mengalami tiap-tiap hari, ya, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, ya, bertekun menerima pelayanan roh. Kalau saya bilang bertekun menerima pelayanan roh, apa di pikiranmu? Bertekun ditulisi. Amin. Iya kan? Ditulisi. Air membual. Air membual tadi katanya apa? Pekerjaan roh jadi besar. Jadi banyak. Jadi katanya begini, tidak apa-apa masih semata kaki. Aku udah bahasa roh udah begini, tapi kok airnya masih semata kaki. Nggak apa-apa, teruskan. Tepuk tangan dulu lah.
kita. Karena bisa kau bayangkan dampaknya tadi. Di luar logika semua dampaknya. Pekerjaan rohnya di luar logika. Coba kita pikirkan ini. Yesus setelah dibaptis di Sungai Yordan, dia melayani kan? Iya kan? Tapi beritanya sudah kemana-mana. Kok bisa? Itu pekerjaan roh. Jadi mungkinkah bangsa kita lahir dalam satu hari? Mungkinkah Indonesia lahir dalam satu hari? Mungkin. Mungkinkah rumah kita ini tiba-tiba? Mungkin. Aduh, mungkin. Buktinya Yusuf, ya. Buktinya Yusuf bisa mengambil alih Mesir hanya satu malam. Logika itu enggak. Jadi kalau begitu Bunda, fokusku di mana? Ini orang yang mau ke Medan ini harus fokus di sini. Jadi kalau begitu fokusku di mana Bunda? Jawab. Jawab. Airmu harus membual. Ya itu aja itu. Ya, airmu harus membual. Kalau kering airnya, ya benar. Kalau kering airnya capek. Kalau airnya berat semua. Masalahnya ini berat, ini pikirannya berat. Dan tahu nggak kalian, semua sulit. Dengar anakku, seberat apapun bebanmu, kalau sungainya besar, diangkatnya semua itu. Adapun kurasa kalau memundak padi, diangkat ke atas. Jadi apun ringan dan itu dia kalau sungainya besar. Bisa kalian bayangkan Bunda dulu hamil kembar, suka sekali saya pergi ke kolam renang. Iya ya. Kenapa? Lumayan 1 jam. Air ini yang angkat. Serius? Iya, jadi kalau ada air yang besar, ringan semua. Tapi tahu nggak kalau udah Bunda naik ke atas, aduh berat sekali. Itulah kalau tidak ada lagi air. Berarti perlu sungai yang besar. Agar semua ringan, agar semua mudah, dan semua bisa tidak capek. Dan bisa semuanya cepat. Percepatan. Jadi air itu harus membual. Kenapa? Karena pekerjaan roh jadi besar. Itulah dampaknya hatimu ditulis. Jadi kalau kita menanggalkan pelayanan roh, berarti udah tahu itu kan? Gak ditulisi, gak ada wahyu. Tahu gak kamu? Stop semua. Kalau stop kau terhubung dengan ayah, stop kau terhubung dengan orang yang diutus Tuhan, stop semua. Semua kok jadi berat ya. Wajah pun jadi kuyu. Rupanya stop terhubung. Ciri-cirinya kayak mana nih? Itu kenapa dia? Sudah mulai dia menarik diri. Ya. Sudah menarik diri dari keterhubungan itu. Jadi kalau kau menarik diri keterhubungan itu jadi stop. Masih semangat? Jadi kalau pekerjaan roh meledak, membludak, wow. Dinamosmu begitu aktif, membludak terus. Bahasa roh tiap pagi, bahasa roh ini, bahasa roh deklarasi, mendengarkan telegram, inilah, itulah. Pekerjaan roh jadi banyak. Dengar anakku, gak ada lagi harus kau khawatirkan. Karena kenapa? Roh yang ada di dalammu yang pengen bekerja terus itu gak bisa kau tahan. Makanya tadi di ayat ini dikatakan gak bisa
air itu sebenarnya, waduh, membludak sekali air itu. Jalan terus. Gak bisa ditahan itu. Ya, nih mau ditahan pun kau zup zup zup. Udah tunggu dulu. Gak bisa ditahan. Itulah kalau sungai itu besar. Luar biasa nih loh. Dikatakan tadi sungai itu gak bisa diseberangi kan? Apa yang terjadi setelah itu? Yang takut jadi berani. Yang lemah jadi kuat. Yang tidak percaya diri jadi percaya diri. Yang bisanya aku. Wah, apa yang kalian lakukan? Membual aja. Karena bukan kau yang mengerjakannya, ternyata Roh yang mengerjakan. Gampang, apa yang ketakutkan lagi? Rasul-rasul Yesus pengecut semua. Iya kan? Iya. Semula mereka lari meninggalkan Yesus. Tapi setelah mereka penuh Roh, mereka jadi pemberani. Itu karena Roh. Jadi apa? Berapa tahun tadi? 2 tahun ya? Tapi kalau papa kita bilang kita 5 tahun. Jadi kok 5 tahun papa? Iya kan saya bukan Paulus, saya kan Papa Johnson Silalahi katanya. Jadi 5 tahun. Tepuk tangan dulu. Ya, katakan tadi kisah 19 ayat 10, coba baca. Ulangi dulu. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya. Tiap-tiap hari ya. Mereka di rumah itu kan? Artinya tahu nggak kalian apa? Roh tidak ada jarak. Kita di rumah ini berbahasa roh, mendengarkan khotbah, ya. Tapi apa yang terjadi? Di luar sana bisa mengalami pekerjaan roh. Keluargamu, orang tuamu jauh ke kampungnya bisa mengalami pekerjaan roh. Karena tadi yang membual itu adalah pekerjaan roh kan? Itulah dia. Ayo katakan, dalam roh tidak ada jarak. Dalam roh tempat natural menjadi spiritual. Kota jadi dilanda kan? Itu tadi katakan Asia jadi dilanda dari ruangan Tiranus itu. Karena kalau kita tap in ke dalam roh, tidak ada jarak. Wow. Tidak ada jarak. Jadi berapa tahun tadi? 2 tahun ya? Kita 5 tahun. Iya benar. Masih Erlangga sih dia. Jadi apa yang dilakukan Paulus 2 tahun itu tadi? Khotbah, mengajar tiap hari. Kepada siapa? Anak-anaknya. Kepada murid-muridnya. Berarti apa yang terjadi di situ? Pelayanan roh. Karena Paulus di situ bapak rohani mereka kan? Murid-muridnya ditulisi oleh firman. Asia jadi mendengarkan firman. Caranya tadi gimana? Roh mengajar. Roh mengajari, roh menuntun, iya kan? Begini, kesana kau katanya. Jadi roh membawamu ke sana. Bertemulah kau sama si Anu, bertemu sama si Anu. Roh membawamu. Itu strategi, tapi yang mengerjakannya adalah roh. Keren nggak itu? Sangat keren sekali loh. Jadi ingat tadi Yeskiel 47, ya? Air meluap, ya kan? Membludak dari bait suci. Apa yang terjadi tadi? Laut asin jadi tawar. Banyak ikan, ya, banyak ikan. Baru di tepi-tepinya itu ada pohon. Buahnya jadi obat, buahnya jadi makanan, daunnya jadi obat. Dahsyat sekali hasil sungai yang besar. Oke? Jadi kita perlu mengalami roh di ruangan ini. Berdoa dalam roh, menyembah dalam roh, meresponi firman tiap hari. Akhirnya lama-lama di sini tempat ini bisa kita 2 jam, jadi 3 jam, 4 jam. Akhirnya apa namanya? Kita tenggelam. Dibilang ayah kemarin namanya itu dibaptis, ya kan? Akhirnya dibaptis dalam roh. Akhirnya apa? Kita di dalam penuh, di luar juga penuh. Mulutmu akhirnya apa? Atrens. Dari mulutmu keluar atrens.
Ya, Yeskiel bilang, ya Tuhan Allah. Iya kan? Bernubuatlah demi nama Yesus. Tiba-tiba gubernur kita diselamatkan. Tiba-tiba gubernur kita bertobat. Ya, tiba-tiba si Cornelius didatangi malaikat kan? Itulah dia. Tiba-tiba kau berjumpa dengan sila-sila dari Ethiopia. Siapa pelakunya? Roh Kudus. Bukan kau ya. Roh Kudus yang membawamu. Enak kan? Ya sukacitalah kita. Roh Kudus yang membawamu, menuntunmu, memimpinmu. Tiba-tiba Firaun dapat mimpi kan? Dan kau yang mengartikannya. Jadi asal kau benar tahu bahwa roh itu bekerja. Ya. Jadi mereka melakukannya 2 tahun. Kata apa tadi? Kita 5 tahun. Jadi template-nya apa tadi? Nomor 1 ada bait suci. Ya. Di situ ada bait suci, berarti membuat ada pekerjaan roh. Ya, pekerjaan roh terjadi tadi kan? Dan dikatakan ada pengajaran-pengajaran rasul. Ya, ada pengajaran rasul di situ. Amin. Tadi udah sempat Bunda singgung. Masih ingat yang bagaimana yang melayani Allah bangsa-bangsa? Masih ingat? 1, pembapakan. Nomor 2, Kualitas pelayan. iya memiliki mentalnya sang pelayan. Ya, sambung. Nomor 2 itu apa? Nomor 2 masih memiliki mental sang pelayan. Ayo Mian, yang paling tahu. Berkarakter. Jadi sang pelayan itu tahu nggak kalian? Karakternya itu, makanya sang pelayan. Jadi sang pelayan itu karakter. Jadi dari mana kita tahu seseorang itu pelayan? Rohnya pelayan. Berkarakter. Nggak gini dia, sebentar semangat, sebentar naik, sebentar turun, sebentar ini. Itu nggak berkarakter. Itu nggak, mentalnya nggak sang pelayan. Nomor 3, memiliki keterampilan. Nomor 4, memiliki sumber-sumber. Nomor 5, memahami agenda Tuhan. Nomor 6, mampu bekerja sama. Ada sambungannya nomor 7. Tuhan menampakkan diri padanya seperti pada Abraham. Jadi kau gak usah susah. Kalau kau terhubung ke ayah bunda, surga itu otomatis terhubung ke kau. Karena ternyata itu upahnya. Itu apa? Itu upahnya. Bahagia kalian? Oke? Tepuk tangan dulu. Oke. Udah lanjutkan sedikit. Saya mau bertanya. Di Tiranus begitu berarti kan? Oke? Karena saya makanya saya bilang jangan banyak catatanmu, tapi kau paham itu aja. Oke. Coba berdiri Daniel. Coba diri situ. Apa yang kau dapat? Berarti ayo ke sini kau sini.